kalian sudah belajar tentang makhluk hidup. Apa saja sih makhluk hidup itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan apa sih yang ada di lingkungan sekitar kalian? Ayo, yang sering kalian temui hewan apa? Kucing, Ada kucing, burung, ayam, bebek, angsa. banyak hewan ya. Kalau tumbuhan yang sering kalian temui atau kalian lihat apa? Ada cabai, apa lagi? Tomat, ada pepaya, ada bunga. Ya banyak kan? Kemudian lagi, ayo bagaimana cara merawat hewan? Memberi makan dan minum. Memberinya makan dan minum. Apa lagi? Membersihkan kandangnya. Membersihkan kandangnya. Iya benar. Kalau merawat tumbuhan bagaimana merawat tanaman? Menyiraminya. Harus menyiraminya. Apa lagi? Memberi Dan memberinya pupuk. ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Bagaimana kita menunjukkan rasa peduli? Bagaimana kita menunjukkan rasa peduli kita? Yaitu dengan cara merawat hewan dan Tumbuhan. dengan cara merawat hewan dan tumbuhan. Di sini kita akan belajar hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hewan apa yang ada di lingkungan rumah kalian? Kucing, Ada kucing. Apa lagi? ayam, Ayam, burung, bebek, angsa. angsa. Habis itu tumbuhan apa? Yang biasa tanaman apa? Ada pepaya, cabai, singkong, apa lagi? Ada tomat, banyak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanamannya ini. Apa ini? Siapa tahu apa yang ibu pegang ini? Rumput padi. Rumpun padi, benar sekali. Padi ini sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Kalian tahu nggak nasi itu asalnya dari apa? Beras. Beras asalnya dari apa? Padi. Siapa yang menanam padi? Petani. Petani. Biasanya padi itu tumbuhnya di mana? Sawah. Sawah, dataran rendah ya. Nah, kemudian lagi apa saja yang kalian ketahui tentang padi? Ayo, padi ini apa? Makanan pokok rakyat Indonesia. Padi adalah salah satu makanan pokok Indonesia. Apa lagi? Memiliki biji tunggal. Padi juga memiliki biji tunggal. Apa lagi? Tumbuh di sawah di dataran rendah. Padi juga tumbuh di sawah dataran rendah. Apa lagi? Termasuk tanaman biji-bijian dan termasuk tanaman rumput. Ya, padi adalah salah satu tumbuhan biji-bijian dan termasuk tanaman rumpun. Padi juga memiliki akar serabut ya. Nah, kemudian lagi binatang apa sih yang biasanya yang semak tanaman padi? Binatang apa biasanya yang ada di sana? Ayo. Kata. Ada kata. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Belut. Betul. Apa lagi? Dan masih banyak hewan lainnya ya. Kemudian hewan apa sih yang biasa merusak tanaman? Burung. Ada burung. Apa lagi? Yes. Apa lagi? Hama. Ya benar sekali. Padi ini juga ya bisanya adalah sumber daya alam hayati. Sampai di sini ada yang mau menambahkan lagi atau bertanya tentang padi? Kalau tidak ada, tolong buka buku paket kalian. Buka halaman 1. Sudah? Tolong kalian baca dan jawab pertanyaannya. Sudah selesai? Kalau sudah, tolong bukunya ditukar pada teman kalian.
hingga 130 hari. Kemudian apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Ya, gabah adalah salah satu bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Ini yang disebut gabah ya. Nah, dalamnya ini ada namanya ini kulit padi, dalamnya ini disebut gabah. Dalam gabah inilah ditemukan namanya beras yang biasanya kita konsumsi dimasak menjadi nasi. Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Tapi sebelumnya Ibu akan menambahkan lagi, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, yaitu beras. Selain beras ada sagu dan singkong, dan banyak diantaranya ya. Di daerah kalian pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Apa? Ayo, tumbuhan apa yang dapat dimanfaatkan? Ada cabai, tomat, singkong, apa lagi? Pepaya, banyak lagi ya. Sekarang Ibu ingin menyuruh kalian nih, Ibu akan membagikan LKPD. Dalam LKPD ini ada, kalian harus menggali informasi dari teks ini dan membuat pertanyaan menggunakan kata baku dan kalimat efektif yang meliputi siapa, berapa, mengapa, di mana, ya, apa, kapan, ya. Misalnya salah satu contoh Ibu buat pertanyaan, siapa yang menanam padi? Nah, itu salah satu pertanyaan. Ibu bagikan, tolong kalian jawab, diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, tolong tugasnya dikumpul. Ayo, tugasnya dikumpul. Kita akan ke materi berikutnya. Kalian kan sudah belajar nih tentang tanaman padi. Ada berapa siklus dalam tanaman padi? Ada berapa siklus? Ayo. Ada 3 tahapan dalam tanaman padi. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, di sini tugasnya membuat bagan proses pertumbuhan padi. Ya, kalian buat bagannya. Ada 3 proses dalam pertumbuhan padi. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti yang ngumpul jangan dibagi aja ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan tugasnya dikumpul. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit ya, karena ada berapa tahapan dalam padi? 3. Ada 3. Tahap yang pertama, tahapnya apa? Ayo. Pertama-tama rendam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Ya, pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, tahap kedua apa? Biji tadi akan tumbuh, bakal akan dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Ya, yang ketiga. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Ya, benar sekali. Kemudian lagi, karena padi ini, beras ini banyak dikonsumsi oleh rakyat masyarakat Indonesia, tanaman padi juga bisa berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Bagaimana caranya mempertahankan padi agar dapat tumbuh dan dinikmati masyarakat Indonesia? Yang pertama,
menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk membangun rumah, lainnya tadi itu tidak boleh ya. Yang ketiga lagi, menjaga kebersihan di sekitar. Bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan sekitar? Tidak membuang sampah sembarangan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir. Padi tidak akan tumbuh kalau kena banjir. Kemudian saluran air juga harus dijaga agar airnya tetap mengalir, karena sawah itu juga perlu air, ya. Kemudian penggunaan beras juga tidak boleh berlebihan. Misalnya makan banyak yang dibuang, itu nggak boleh. Gunakanlah beras dengan bijak, ya. Sampai di sini udah paham belum? Kalau sudah, tolong kalian amati gambar. Ini ibu punya gambar. Gambar apa ini? Ada gambar pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, kemudian kalian kan sudah mengamati nih, ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Coba kalian buat pertanyaan tentang gambar ini dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ayo, contohnya apa? Pantai. Ayo. Ya, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Apalagi? Apa saja tanaman yang tumbuh di pantai? Ya, apa saja tanaman yang tumbuh di pantai? Apalagi? Apa saja pekerjaan yang dilakukan penduduk daerah pegunungan? Nyari-nyari ya, lagi. Ayo. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk daerah pegunungan? Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan orang di daerah pegunungan? Apalagi? Mengapa dataran tinggi memiliki udara yang sejuk? Mengapa dataran tinggi memiliki udara yang sejuk? Apalagi? Mengapa di dataran rendah banyak terdapat persawahan? Mengapa di dataran rendah banyak terdapat persawahan? Ya. Untuk ya, ibu akan menjelaskan ya terlebih dahulu tentang pantai. Kalian sudah mengamati, sudah membuat pertanyaan sesuai perintah ibu dengan menggunakan kata baku dan efektif. Sekarang ibu, sebelum kalian berlatih, ibu akan menjelaskan dulu tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai sendiri adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ini berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Di pantai juga biasanya banyak orang berwisata, seperti pantai yang ada di Kalimantan, yaitu di Balikpapan. Kalau liburan kan penuh, banyak nggak orang di pantai? Banyak ke pantai? Banyak orang kan? Tanaman apa biasanya yang ada di pantai yang sering kalian lihat? Pohon kelapa, ya benar. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Banyak ya di dataran tinggi ini banyak tapi ada penduduknya adalah perkebunan, ya. Bisa juga dijadikan objek wisata. Banyak kan orang naik gunung, mendaki gunung, di sana mereka bisa ada objek wisatanya. Apa itu objek wisatanya? Dengan melihat pemandangan di sekitar, ya. Pemandangan biasanya di pegunungan ini juga udaranya terasa sejuk. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian. Banyak penduduknya itu mata pencahariannya ada yang pertanian, ada yang peternakan, ada perumahan dan industri, kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, ibu akan meminta kalian mengisi LKPD kembali, yaitu
Membuat tabel perbandingan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Lokasi pantai itu di mana? Apa ciri-cirinya? Sumber daya alamnya apa? Manfaatnya apa? Dan apa saja mata pencaharian penduduknya? Ya, Ibu akan membagikan ini. Sudah selesai? Kalau sudah, tolong kalian kumpulkan tugasnya. Sudah selesai ya? Dari kegiatan hari ini, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Perasaan kalian? Senang. Alhamdulillah kalau kalian senang ya, Ibu juga ikut senang. Kemudian, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Tentang siklus tahap pertumbuhan padi ya. Mengapa kalian suka bagian itu? Kami bisa tahu bagaimana cara menanam padi yang benar. Ya. Ibu akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini, yaitu tentang pertumbuhan padi. Padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara kita ya. Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Keberadaan padi sangat penting guna menjaga keberlangsungan hidup rakyat Indonesia yang sejahtera. Padi juga mempunyai 3 siklus. Ya, 8 padi. Dari yang pertama dari padi direndam, kemudian ditanam ke lahan sementara, biji yang tadi tumbuh bakal akar tunas, kemudian tanaman padi bisa berbunga hingga gabah matang ya. Dan juga kita telah belajar tentang karakteristik pantai, dataran tinggi dan rendah. Di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya ya. Kalau katanya tadi kan sudah paham semua. Sudah paham semua nih kan? Sekarang Ibu yang akan bertanya. Kalau semuanya sudah paham, di mana tanaman padi tersebut bisa tumbuh? Di mana? Ayo. Di sawah. Di sawah, dataran rendah. Apalagi? Berapa lama proses tanaman tersebut dapat tumbuh? 110 hari. 110 hingga 130 hari. Kemudian ada berapa siklus dalam menanam padi? Ada 3 tahap. Ada 3 tahapan ya. Kemudian Ibu mau tanya lagi, apa sih mata pencaharian orang di pantai? Di pantai? Nelayan. Ya, banyak mencari ikan biasanya adalah nelayan. Kalau di dataran tinggi mata pencahariannya apa? Hah? Perkebunan apa biasanya yang ada di dataran tinggi? Perkebunan teh. Biasanya dataran tinggi itu dimanfaatkan sebagai apa ya selain untuk perkebunan? Ya, objek wisata. Kalau di dataran rendah mata pencaharian penduduknya apa? Petani. Apa lagi selain petani? Apalagi selain petani? Peternak. Ya, sepertinya kalian sudah paham ya tentang materi pada hari ini. Kalau sudah paham, silakan simpan buku kalian. Pembelajarannya Ibu akhiri dulu sampai di sini.